Ada banyak cerita tentang quest pencarian bulu domba emas oleh Jason and the Argonauts. Sebelum kita mulai masuk ke cerita, kita mulai dulu dengan backstory dari Jason. Di beberapa versi menyebutkan bahwa Jason adalah keturunan dari Greek gods. Sederhananya, ayah Jason adalah seorang raja dan ibunya adalah keturunan dari dewa Yunani. Common backstory for a Greek hero. Ayah Jason yang bernama Aeson merupakan penerus tahta dari Raja Aeolcus di Thessaly. Sebelum Jason lahir, Aeson digulingkan oleh saudara tirinya yang sekaligus paman Jason, yaitu Peleus. Akhirnya Peleuslah yang menjadi raja dari Thessaly. Aeson bertemu dengan seorang wanita yang bernama Alcimede. Mereka kemudian menghasilkan Jason. Namun pada saat Alcimede melahirkan Jason, dia udah tahu nih kalau Jason bakalan diapa-apain sama Peleus. Makanya dia menyuruh pembantunya untuk berakting pura-pura nangis seolah-olah Jason tidak lahir. Seolah-olah Jason gugur gitu. Setelah Peleus percaya, akhirnya Alcimede mengirim Jason ke luar kota. Jason dibesarkan di luar kota di Gunung Parian oleh seorang centaur bernama Chiron. Centaur ini terkenal karena selalu mendidik dewa, Greek gods, demigods atau setengah dewa, heroes, dan juga calon raja. Jika seseorang memiliki potensi untuk melakukan hal-hal hebat di usia muda, maka most likely orang ini akan dikirim kepada Chiron untuk dilatih. Mereka akan diajari berbagai keterampilan kayak berkelahi, bertempur, memanah, sampai ilmu obat-obatan dan filsafat. Suatu ketika, di kota Calydon, kota yang sudah bertahun-tahun diporak-porandakan oleh seekor babi hutan besar yang dikirim oleh Dewi Artemis karena raja dari kota Calydon tidak mau memberikan persembahan kepada Artemis. Untuk mengatasi masalah ini, perburuan babi hutan Caledonian menjadi acara besar yang dihadiri oleh para pemburu yang paling bergengsi dan bahkan pahlawan seperti Theseus. Jumlah orang yang tewas yang telah bergabung ke dalam perburuan ini tuh tidak terhitung banyaknya, sampai akhirnya ada seseorang yang berhasil membunuh babi hutan itu, tidak lain tidak bukan adalah Jason. Ini impresif, mengesankan bagi seseorang yang tidak terlalu terkenal pada masa itu. Di umur 20, Jason akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah di mana King Peleus sedang menyelenggarakan olimpiade untuk menghormati Poseidon. Nah, selama bertahun-tahun ini tuh sebenarnya King Peleus, raja tuh takut kalau ada seseorang yang muncul dan menentangnya sama seperti yang dia lakukan kepada saudaranya yang merupakan ayahnya Jason bertahun-tahun lalu. Dia takut dia karma, makanya dia datang ke Oracle. Oracle ini tuh seperti orang pinter yang menjadi media penghubung antara manusia dengan para dewa Yunani di masa itu. Biasanya Oracle ini tinggalnya di kuil. Dia menyuruh Peleus untuk waspada kepada seseorang pria yang cuma memakai satu pasang sendal. Dalam perjalanan menuju Thessaly, Jason bertemu dengan seorang wanita tua yang lagi berusaha untuk menyeberangi sungai. Kemudian Jason pun membantu wanita itu dan dia kehilangan salah satu sendalnya di hilir sungai. Wanita tua ini kemudian memberikan berkat kepadanya bukan karena Jason udah menolong dia, melainkan karena sebenarnya wanita tua ini adalah Hera yang lagi nyamar. Hera tahu apa yang Peleus, Raja Thessaly itu rencanakan dan dia memberikan Jason berkat untuk menghadapi raja. Kemudian Jason pun masuk ke kota. Sebenarnya orang-orang dalam kota itu tuh nggak ada yang kenal siapa itu Jason, tapi karena dia cuman memakai sepasang sendal, akhirnya dia dibawa
ke raja. Helios sudah nunggu-nunggu banget ketemu sama seorang pria yang menggunakan satu pasang sandal. Tapi dia nggak tahu kalau pria itu adalah keponakannya sendiri. Kan dia pikir keponakannya udah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dia mengajukan pertanyaan kepada Jason. Apa yang akan kamu lakukan jika seorang oracle memberitahu kamu bahwa ada seorang warga yang akan membunuh kamu sebagai rajanya? Jason tertawa dan dia menjawab bahwa dia akan mengirimkan orang itu ke Colchis untuk mengambil bulu domba emas. Karena pasti akan gagal dan nggak akan pulang. Tapi sebenarnya kata-kata ini tuh bukan murni jawaban Jason, melainkan dari Hera. Hera menyelamatkan Jason yang akan dieksekusi. Ketika akhirnya Jason mengaku bahwa dirinya adalah anak dari Aeson yang merupakan penerus tahta, Pelias pun tidak mungkir. Dia nggak menyangkal, tapi dia malah membuat kesepakatan dengan Jason. Dia bersumpah atas nama Zeus bahwa Jason bisa naik tahta asal Jason berhasil mengambil bulu domba emas. Karena apa? Karena kemungkinan Jason untuk kembali itu sangat tipis, alias impossible. Jason pun menerima tawaran itu. Tapi dia nggak mungkin dong pergi sendirian. Pertama, dia butuh kapal. Dan dia berhasil mendapatkan kapal legendaris yang bernama Argo, kapal pertama yang mengarungi lautan. Kedua, dia butuh kru di kapal itu untuk menemaninya dalam perjalanannya menuju Colchis. Kru kapal, awak kapal ini dikenal sebagai Argonauts. Argonauts. Seseorang yang paling terkenal dari antara semua awak kapal adalah Heracles atau Hercules. Helios, ayah dari Achilles, Castor dan Polyidus, si kembar dewa putra Zeus, musisi legendaris Morpheus, dan Philoctetes yang muncul dalam banyak cerita, termasuk Perang Trojan dan cerita Hercules. Banyak kru juga terdiri dari hunters atau pemburu. Banyak juga diantaranya yang waktu itu ikut dalam perburuan babi hutan Caledonian, termasuk Euphemus, yaitu putra Poseidon yang bisa berjalan di atas air. Pangeran Caledonian itu sendiri, Meleager, dan Atalanta, yaitu seorang hunter cewek pemburu wanita yang merupakan satu-satunya wanita dalam perjalanan ini. Sebelum mereka mulai berlayar, mereka tuh rapat ingin memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin dalam perjalanan ini. Dan kebanyakan dari mereka, bahkan hampir semua suara memilih Hercules. Tapi dia menolaknya karena menurutnya ini adalah quest-nya Jason, jadi Jason lah yang harus memimpin. Mulailah petualangan quest bulu domba emas oleh Jason and the Argonauts. Perhentian pertama, mereka berhenti di pulau yang namanya Lemnos, yang merupakan pulau yang dihuni oleh sekelompok wanita yang telah membunuh suami mereka sendiri. Kenapa bisa begitu? Itu akibat kutukan dari Aphrodite. Mereka tuh kayak lalai nggak memberikan persembahan kepada Aphrodite, kemudian Aphrodite marah dan memberikan kutukan kepada mereka. Jadi wanita-wanita ini dikutuk berbau busuk, badannya bau busuk, ada saat ngomong juga bau busuk, dan siapapun gak bakal tahan gitu, pasti bakal muntah. Jadi para pria yang ada di Lemnos ini akhirnya gak tahan, dan karena sakit hati, wanita-wanita Lemnos akhirnya membunuh semua pria yang ada di pulau itu. Satu-satunya yang tersisa adalah King Louis, Raja Louis. Dia tetap hidup, tapi dia dilempar ke dalam tong dan dibiarkan terapung di lautan. Kemudian putrinya, Sapele, menjadi ratu mereka. Ketika Argonauts mendarat di Pulau Lemnos, para wanita ini yang udah lama banget nggak pernah ketemu laki-laki, akhirnya menyambut mereka, dan gimana pun caranya supaya mereka betah nggak meninggalkan pulau itu. Jason pun dihadapkan ke hadapan Ratu Sapele, dan Ratu pun jatuh cinta dengan Jason. Kemudian seluruh kru dan juga Jason meninggalkan kapal itu untuk tinggal di Lemnos. Cuma Hercules aja yang tersisa di Argo untuk menjaga kapal. Entahlah, apakah karena mereka kebanyakan orang-orang hebat gitu, dewa dan demigods, yang membuat mereka tuh kayak nggak kecium baunya. Atau mungkin karena mereka udah lama di lautan sampai mereka tuh udah sama sekali nggak kecium bau busuk
yang menjijikan para wanita-wanita di Pulau Lemnos ini. Jadi ya mereka kayak biasa aja gitu. Jason dan para anak buahnya ini tuh tinggal di Lemnos lebih lama dari yang diperkirakan. Setiap hari perlayaran ditunda, bilang besok aja deh, sampai lama banget. Sampai akhirnya Heracles memutuskan untuk udahlah, udah cukup lama kita di sini. Ini udah saatnya kalian bersikap seperti pahlawan. Jadi kita harus pergi dari sini. Karena ini baru aja rintangan pertama dan masa mereka belum apa-apa udah kalah duluan. Dan ini juga menjadi alasan kenapa Heracles lah sebenarnya yang lebih pantas untuk menjadi seorang leader. Karena coba bayangin kalau nggak ada Hercules, pasti Jason udah gagal di rintangan pertama dan dia selamanya bakalan di Pulau Lemnos itu. Jason menjadi ayah dari anak kembar bersama dengan ratu dari Pulau Lemnos. Dan Argonauts yang lain pun juga punya anak dengan para wanita dari Pulau Lemnos. Nah, jadi penasaran ya, anak-anaknya tuh bakal nurunin kutukan yang sama nggak dengan ibu mereka? Apakah mereka lahir normal atau mereka berbau busuk juga? Setelah dari Pulau Lemnos, mereka berlayar dan mereka kehilangan arah, nyasar. Dan mereka mendarat di sebuah pulau yang dihuni oleh sekelompok orang yang dikenal sebagai Dolanaut, keturunan dari Poseidon. Mereka menyambut Jason and the Argonauts dengan ramah tamah dan mengundang mereka untuk ikut bergabung dalam perayaan menyambut raja baru mereka, Raja Cyzicus. Mereka juga memberitahu kepada Jason dan Argonauts untuk waspada karena ada ras yang namanya Gigantes, yaitu para raksasa yang mendiami pulau itu dan sangat tidak ramah kepada pendatang. Saat Jason dan the Argonauts merayakan pesta itu, Hercules dan beberapa kru dari Argonauts, sedikit aja sih, tetap berjaga di Argo. Tanpa diketahui, para raksasa ini tuh tahu ada mereka yang datang ke pulaunya dan raksasa ini memutuskan untuk menyerang kapal yaitu Argo pada saat mereka lagi pesta. Tapi raksasa ini nggak tahu kalau masih ada Hercules dan beberapa awak kapal yang berjaga di Argo pada saat itu. Hercules dan beberapa awak kapal membunuh Giants sampai akhirnya Jason and the Argonauts yang lagi pesta itu balik lagi ke kapal. Jadi seharusnya Hercules menjadi pemimpin itu sekarang diperkuat, udah 2 poinnya. Jason udah dikasih arahan nih sama Raja Cyzicus supaya nggak nyasar lagi dan mereka berlayar di malam itu. Sayangnya lagi-lagi mereka nyasar dan mereka balik lagi ke pulau itu. Para penduduk di pulau itu pun nggak sadar gitu ada kapal yang mendekat. Karena lagi malam hari, gelap gulita, sama-sama nggak lihat, si Argonauts nggak tahu itu pulau yang tadi atau pulau baru, dan si penduduk pulau ini juga nggak tahu kalau itu adalah kapal Argonauts. Mereka saling menyerang, yang mengakibatkan Argonauts akhirnya membantai penduduk pulau itu bersama dengan Raja Cyzicus yang telah menolong mereka. Dan akhirnya raja itu pun meninggal. Tapi mereka minta maaf dan hadir di pemakaman Raja Cyzicus dan mereka berdamai. Mereka pun meninggalkan pulau itu. So far, udah 2 rintangan dan di rintangan pertama mereka hampir aja gagal karena terlena dengan wanita-wanita di Pulau Lemnos. Kedua, mereka udah dibantuin segitunya sama penduduk dan raja baru, Raja Cyzicus. Tapi akhirnya mereka pun membunuh raja itu. Nah, di titik ini hubungan Jason dengan para Argonauts itu udah mulai kacau karena para kru menganggap dia tuh nggak becus sebagai pemimpin. Ketika mereka singgah di Sungai Sus untuk stok lagi gitu, Hercules menyuruh pelayannya untuk mengambil air. Namun dalam perjalanan, pelayannya Hercules ini diculik oleh peri air. Hercules dan seorang Argonaut yang bernama Polyphemus kemudian pergi untuk mencari pelayannya ini. Namun Jason dan para Argonauts udah keburu berlayar tanpa tahu kalau si Hercules tuh masih ketinggalan. Para kru pun menuduh Jason sengaja meninggalkan Hercules karena Jason iri. Right before, tepat sebelum mereka benar-benar bantai-bantaian, muncul Glaucus dari kedalaman laut dan dia memberitahu bahwa sebenarnya it was God, dewa yang menyembunyikan pelayan Hercules ini. Mereka pun gak jadi berantem dan reda karena perkataan Glaucus ini dan mereka melanjutkan perjalanan.
Kemudian mereka melewati agency, Laut Aegean, menuju ke Laut Marmara, di mana mereka bertemu Bebrycian, sekelompok suku dari Thrace yang bermigrasi ke Asia dan singgah di Turki. Beda dengan sebelumnya, kali ini para Argonauts tidak mendapatkan sambutan yang ramah, melainkan mereka ditantang oleh Raja Amycus untuk bertarung sampai mati. Salah satu dari si kembar yang udah aku sebutin sebelumnya, yaitu Validius, menerima tantangan itu dan dia menghabisi raja sampai mati. Ketika para Greek gods, dewa-dewa Yunani, mau coba ikut campur tangan, mereka berdebat dengan para Argonauts yang merasa tidak fair, menimbulkan kericuhan besar yang membuat sebagian besar dari penduduk asli melarikan diri. Sampai sini berarti mereka sudah membunuh 2 raja. Argonauts menepi di seberang Thrace dengan sekelompok penduduk asli yang baru aja mereka temuin itu pindah. Di sini mereka ketemu sama seseorang lelaki tua yang bernama Phineas. Phineas nggak mempertanyakan siapa mereka atau kenapa mereka ada di sana karena dia udah mengetahui jawabannya. Phineas sangat hebat meramal sampai bahkan para dewa nggak bisa menyembunyikan perbuatan mereka di depan Phineas. Sampai suatu ketika Phineas membocorkan rahasia para dewa kepada manusia dan saat itulah Zeus ikut campur tangan. Zeus mengutuknya dengan usia tua dan kebutaan. Tapi nggak cuma itu aja. Tiap kali Phineas mau makan, sekelompok Harpy akan datang untuk memakan makanan yang akan Phineas makan. Jadi dia udah buta, dia tua, dan dia selalu lapar. Meskipun demikian, dia tuh cukup santai dengan takdirnya karena dia udah ngeramalin bahwa suatu saat Jason and the Argonauts akan datang dan menyelamatkan dirinya. Ketika malam itu Harpy datang untuk memakan makanan Phineas, Harpy ini dikejar dan diburu oleh Boreas. Sebagai imbalan atas bantuan para Argonauts, Phineas membantu mereka untuk merencanakan perjalanan menuju Colchis dan memperingatkan mereka akan rintangan selanjutnya, yaitu 2 batu yang saling berbenturan. Jadi di lautan itu ada 2 batu besar yang akan saling bertabrakan ketika ada orang yang lewat. Disinilah Phineas membantu mereka. Dia menyarankan bahwa di Argonauts melepaskan seekor burung merpati. Pada saat burung merpati itu terbang melewati kedua batu itu nggak sempet menghimpit burung merpati itu, cuman kena ekornya aja. Ketika akhirnya batu itu terbuka kembali, Argonauts buru-buru melewati batu itu, jadi mereka tidak tertabrak. Dan seperti yang sudah diperkirakan oleh Phineas, trik ini berhasil. Batu ini terbuka, setelah Argonauts lewat, buru-buru menutup lagi, tapi nggak sempat. Argonauts sudah berhasil melewati, cuman ada damage kecil lah ya di ekor Argo. Setelah peristiwa ini, kedua batu bergerak itu nggak bertabrakan lagi. Mereka tetap diam aja jadi batu biasa. Mungkin karena sudah berhasil dilewati. Akhirnya mereka sampai ke Laut Hitam dan mereka melewati sungai Acheron, di mana mereka ketemu dengan King Lycus yang sangat membenci Bebrycian. Setelah King Lycus mendengar kabar bahwa Argonauts telah membunuh raja dari Bebrycian, para Argonauts pun disambut meriah sekali. Untungnya di perhentian ini, di Argonauts nggak membunuh raja lagi ya. Mereka menemukan 3 pria yang terdampar, yang tidak lain pernah berhubungan dengan Heracles pada saat dia melakukan 12 labors itu. Nanti akan kita bahas di next video. Ada orang keempat yang bernama Sthenelus yang meninggal selama perselisihan ini, namun awak kapal masih bisa melihat arwahnya. Jadi hantu inilah yang membawa mereka ke kuburannya, di mana mereka menemukan 3 orang yang selamat. Kemudian mereka melanjutkan sekali lagi perjalanannya. Mereka menemukan sebuah pulau terpencil yang ada kuil. Di dalam kuil mereka menemukan 4 korban selamat yang terdampar. Ini adalah anak-anak Phrixus dan cucu dari Raja Colchis sendiri, Aethys. Nah ini udah kawasan Colchis, jadi mereka pikir, oh lumayan nih, kita bisa pakai penduduk asli Colchis ini untuk masuk ke Colchis. Jadi mereka menyambut orang-orang baru ini ke Argonauts. Ini baru setengah dari perjalanan mereka.
Nah, sejauh ini pertolongan para dewa kepada Argonauts pun masih tergolong sangat kecil. Disinilah Hera dan Athena memutuskan untuk membantu Jason. Raja Colchis adalah seorang raja yang cukup keras kepala. Makanya mereka memutuskan untuk mendekati putrinya yang menjadi kunci untuk mengambil bulu domba emas. Mereka pun kemudian meminta bantuan Aphrodite untuk membuat putri dari Raja Colchis ini jatuh cinta dengan Jason. Ternyata Aphrodite ini lagi berantem dengan putranya, yaitu Eros, sang Cupid. Aphrodite bilang nggak mungkin banget Eros mau membantu dalam keadaan kayak gini. Hera kemudian ngasih saran ke Aphrodite untuk baik-baikin Eros dengan kasih hadiah. Dan Aphrodite memberikan hadiah bola emas kepada Eros, di mana bola emas ini pada saat Eros terbang akan menghasilkan debu-debu emas, gold dust. Nah, Eros pun senang dengan hadiah ini dan dia bersedia membantu para Argonauts. Back in Colchis, Jason memutuskan lebih baik untuk bernegosiasi terlebih dahulu daripada mereka langsung nyerbu dan merampas bulu domba emas. Mereka bisa menggunakan cucu Raja Colchis yang baru aja mereka temuin di kuil tadi untuk membantu proses negosiasi dengan Raja Colchis. Ketika mereka memasuki istana, Medea, putri dari Raja Colchis, langsung berteriak kesenangan ketika melihat keponakannya yang diselamatkan oleh para Argonauts. Nah, lebih heboh-heboh gini, saatnya Eros menembakkan panahnya ke arah Medea. Seperti yang direncanakan, Medea pun langsung jatuh cinta dengan Jason. Raja sangat tidak senang mendengarkan permintaan cucunya untuk membawa kembali bulu domba emas ke Elkis. Dia menuduh mereka berkonspirasi untuk menjatuhkan dirinya dan mencoba mengambil kerajaannya. Jason mencoba meredakan situasi dan melakukan negosiasi dengan sang raja, tapi sang raja memberikan tugas yang sangat mustahil kepada Jason. Tanpa pilihan lain, pokoknya dia harus mendapatkan bulu domba emas itu. Gimana pun caranya, dia pun menyetujui syarat dari sang raja yang mustahil itu. Di sini Medea galau, dia bingung mau bantuin Jason kah atau mau jadi putri yang baik dan nurut sama ayahnya. Kemudian Medea curhat dengan saudara perempuannya, dia bingung mau bantuin Jason atau enggak. Kalau misalnya sampai mereka nggak berhasil, nanti anak-anak dari saudaranya, yaitu keponakan dia yang dibantuin sama si Argonauts, akan mati. Akhirnya saudara perempuannya juga meyakinkan Medea untuk membantu Jason, terlepas apapun konsekuensinya. Saking galaunya Medea, dia sampai di tahap mau bunuh diri pada saat itu. Akhirnya dia udah bertekad bulat untuk membantu Jason dan keponakannya. Dia mengatur meeting rahasia dengan Jason di depan kuil Akardik. Jason pun menjanjikan Medea kalau misalnya Medea mau membantunya dan berhasil, dia akan menjadikan Medea penyihir paling terkenal se-Yunani. Dan Medea pun mengancam Jason kalau sampai Jason melupakan kebaikannya ini, dia akan mencari Jason dan membuatnya membayar perbuatannya. Jason memberitahu Medea kalau nggak perlulah kamu cari-cari saya di sekeliling Yunani, toh kamu akan saya bawa ke Yunani untuk menjadi calon istri saya. Nah, tapi Medea belum memberikan jawaban kepada Jason. Dia memberikan semua nasihatnya kepada Jason, dan ketika Jason kembali ke Argo, para Argonauts, mereka terpecah kembali. Beberapa kru menganggap bantuan dari Medea itu nggak heroik banget sih, tapi beberapa setuju karena mereka nggak punya pilihan lain. Percobaan itu sendiri terdiri dari membajak sawah yang terdapat lembu bernafas api di sawah tersebut. Tapi karena Jason sudah diberkati oleh Medea, dia bergulat dengan lembu itu tanpa merasakan panas dari semburan apinya. Setelah lembu dikalahkan dan Jason mulai membajak sawah, sepasukan prajurit mulai tumbuh dari tanah. Tapi Jason mampu menangkis mereka dengan nasihat dari Medea. Pada saat mereka keluar dari tanah, Jason buru-buru melempar batu ke kerumunan arah mereka tumbuh. Nah, mereka nggak tahu nih batunya dari mana. Akhirnya mereka saling berantem satu sama lain. Jason memenangkan uji coba ini.
Tapi Raja Itis nggak seneng sama hal ini dan dia mulai memikirkan rencana lainnya untuk menghentikan Jason. Kemudian Medea pun memperingatkan para Argonauts terhadap rencana dari ayahnya supaya mereka bersiap-siap. Ketika mereka menemukan pohon di mana bulu domba emas itu berada, ternyata dijaga oleh seekor naga yang besar. Medea telah membuat ramuan untuk menghentikan naga ini. Dan ketika Jason datang, dia langsung menyemprot cairan dari Medea ke naga itu yang membuat naga itu tertidur dan Jason pun dapat dengan mudah mengambil bulu domba emas itu. Dan dengan demikian mereka mulai perjalanan pulang kembali ke Iolcus. Saat berlayar kembali, Argo dikejar oleh beberapa kapal Culcain. Pemimpin armada ini adalah saudara tiri Medea yaitu Abseritus, dan dia berhasil menyudutkan kapal Argo. Di sini, kerajaan setempat menengahi mereka. Dan Jason diizinkan untuk menyimpan bulu domba emas itu karena dia telah memenangkannya secara adil. Tapi tidak dengan Medea. Dia akan diadili atas dasar pengkhianatan oleh raja setempat. Kemudian the Argonauts malah membuat rencana untuk menipu saudara laki-lakinya Medea. Dia bilang ke kerajaan setempat bahwa mereka akan mengembalikan Medea ke kerajaan Colchis dengan damai. Padahal ketika saudara laki-lakinya Medea datang, the Argonauts langsung membunuhnya dan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Argo pun berlayar kembali dan beberapa kapal Culcain masih mengejar. Tapi kemudian mereka berhenti ketika mereka menyaksikan bagian-bagian tubuhnya Abseritus dilempar ke laut. Hal ini memancing murka dari Zeus. Zeus pun memerintahkan angin kencang yang akhirnya menyeret Argo lebih dekat ke Italia dibanding Yunani. Di sini mereka bertemu dengan Circe Enchantress, penyihir yang sering dibanding-bandingkan dengan Medea. Dia membantu mereka membebaskan mereka atas segala kesalahan apapun yang telah mereka lakukan dan akhirnya mereka bisa bebas dan melanjutkan perjalanan. Di sini adalah waktu di mana kita melihat Hera dengan Zeus saling bertentangan, di mana Hera mau membantu Jason dan Zeus ingin memberi pelajaran kepada Jason. Kemudian Hera minta tolong sama Thetis, nimfa laut, di mana Hera meyakinkan Thetis kalau Medea adalah calon menantunya. Dia akan menikahi anaknya nanti di akhirat. Aneh banget. Sebelum bertemu dengan Thetis, the Argonaut bertemu dengan para Siren. Siren-siren ini adalah siren yang sama yang ditemui oleh Odysseus. Next time kita bahas. Untungnya, Chiron telah memperingatkan hal ini kepada Jason sebelum mereka berlayar. Jadi, that's why Jason membutuhkan seorang musisi di Argo, yaitu Morpheus. Ketika siren mulai bernyanyi, Morpheus pun mulai bermain kecapi dan suara dari kecapi Morpheus mengalahkan suara nyanyian siren dan akhirnya mereka pun berlayar tanpa terpengaruh. Tentu aja ada satu atau dua orang yang berhasil dirayu oleh siren dan loncat ke laut, tapi orang-orang ini diselamatkan oleh Aphrodite dan dibawa kembali ke Argo. Dengan bantuan Thetis, para Argonauts ini merencanakan rute yang akan mereka ambil untuk pulang. Jason memutuskan untuk menghindari rute yang telah diambil oleh Odysseus. Ini nanti kita bahas ya. Tapi mereka malah memilih perjalanan yang lebih berbahaya. Tapi tentu saja dengan bantuan Thetis sebagai nimfa laut, otomatis perjalanan Jason and the Argonauts aman dan tentram. Perhentian mereka selanjutnya adalah Pulau Corfu. Ternyata, tanpa mereka sadari, armada Culcain tuh masih mengejar mereka. Raja Corfu, Alkinoos, menawarkan untuk menengahi perselisihan di antara mereka ini, dan dia pun setuju kalau bulu domba emas ini adalah milik Jason. Tetapi Medea harus diserahkan kembali kepada Culcain kecuali mereka sudah menikah. Maka sang ratu membantu mereka, Jason dan juga Medea, untuk saling menikah secara diam-diam. Dan lagi-lagi armada Culcain pun pulang dengan kecewa. Zeus yang masih marah pun kembali meniupkan angin ke kapal Argo, membuat mereka keluar jalur sekali lagi dan kali ini ke tepi Lydia. Terisolasi di negeri asing, para Argonauts mulai kehilangan harapan karena nggak ada jalan pulang kali ini. Sampai mereka bertemu dengan 3 bidadari.
Hari yang diyakini sebagai penjaga Libya. Mereka memberitahu kepada Argonauts bagaimana cara pulang. Caranya adalah dengan mereka rame-rame harus mengangkat kapal Argo sambil berjalan melintasi gurun. Setelah 12 hari mereka akan tiba di Danau Triton dan Taman Hesperides. Di sini para Hesperides memberitahu mereka bahwa sebelumnya taman itu diporak-porandakan oleh Heracles dan dia membunuh ular penjaga Leiden. Karena mereka telah mendengar Hercules masih hidup, mereka pun kembali menemukan semangatnya. Saat mereka melakukan perjalanan menyusuri danau, Triton muncul dan memberitahu mereka rute yang dibutuhkan untuk menuju Laut Lepas. Nah, sekarang pemberhentian terakhir sebelum rumah, yaitu the Island of Crete, Pulau Crete. Di sini terdapat raksasa perunggu yang bernama Talus. Talus tidak akan membiarkan mereka lewat karena dia salah paham. Talus pikir mereka adalah bajak laut. Talus dibuat oleh Hephaestus, blacksmith-nya para dewa. Dan dia punya satu vena, yaitu pembuluh darah yang mengalir dari leher sampai dengan pergelangan kakinya. Medea mulai mengucapkan mantra terhadap raksasa itu. Setelah raksasa itu mulai tenang, Medea pun mencabut pembuluh darah yang ada di pergelangan kaki Talus dan membuat raksasa itu berdarah sampai mati. Jadi setelah sekian lama perjalanan ini, akhirnya Jason pun kembali ke rumah. Dia kembali dengan membawa bulu domba emas dan ini dirayakan oleh seluruh rakyat sebagai Raja Aeolus. Jason telah memulihkan nama keluarganya. Dia punya istri, dia juga punya bulu domba emas. Tapi ada satu hal yang membuat Jason sedih. Setelah bertahun-tahun, ayahnya telah menjadi tua dan gak bisa merayakan kemenangan ini. Jason bertanya kepada Medea, apakah Medea bisa mengambil beberapa tahun dari kehidupan Jason dan memberikan kepada ayahnya supaya ayahnya bisa seger, sehat lagi. Medea menyanggupinya, dia bilang itu mungkin aja, tapi kamu gak harus membayar dengan nyawanya sendiri lah. Dia mengambil darahnya Aeson, kemudian dicampur ramuan yang telah diracik oleh Medea, dan mengembalikan darah yang telah tercampur oleh ramuan itu kembali ke tubuh Aeson. Hal ini memulihkan kekuatan dan kemudaan. Putri Raja Peleus menyaksikan hal ini dan meminta hal yang sama kepada Medea, kalau dia ingin ayahnya juga kembali dimudahkan. Medea yang licik menyanggupinya. Dia bilang, bisa aja asal kamu memotong-motong ayahmu menjadi beberapa bagian dan merebusnya di dalam kuali. Keji banget. Cara dia meyakinkan putrinya Peleus, dia mengambil salah satu anak domba dan dia memotongnya menjadi beberapa bagian, dia merebusnya di dalam kuali, kemudian dia menghidupkannya lagi. Jadi Putri Peleus pun percaya dengan perkataan Medea. Pada saat ayahnya tertidur, Peleus, putrinya mulai membunuhnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke dalam kuali. Namun, Medea menolak untuk menambahkan ramuan racikannya dan akhirnya Peleus pun mati. Tindakan Medea ini menjadi bumerang. Putra Raja, Hephaestus, mengumpulkan orang-orang setelah kematian ayahnya. Medea akan dituduh membunuh raja dan Jason menjadi pembantunya. Nah, berarti sekarang hitungan raja yang telah terbunuh adalah 3 raja. Kemudian mereka pun pergi keluar dari kerajaan itu dan menetap di kerajaan lain. Di sana, Jason setuju untuk menikahi putri raja untuk mendapatkan sekutu politik yang dapat membantunya mengambil kembali kekuasaannya. Tapi ketika Medea tahu, Medea marah besar. Dia mengingat semua hal-hal yang sudah dilakukan untuk Jason, segala bantuan-bantuannya. Mereka pun bertengkar hebat dan Jason memberitahu kepada Medea bahwa sebenarnya yang membuat Medea jatuh cinta kepada Jason adalah Cupid, Eros, putra dari Aphrodite. Dan kalaupun Jason harus berterima kasih, Jason merasa dia harus berterima kasih kepada Aphrodite, bukan Medea. Kemudian acara pernikahan pun berlangsung dan Medea datang ke acara pernikahan itu. Dia membuat gaun yang dipakai oleh pengantin wanita Jason terkutuk. Gaun itu yang menempel di tubuhnya terbakar
Pada saat sang raja mau membantu putrinya untuk melepas gaun itu, sang raja pun ikut terbakar, dan raja dan putrinya terbakar sampai mati. Nggak cukup di situ aja, Medea pun membunuh 2 dari ketiga anaknya bersama dengan Jason karena takut anaknya dibunuh sebagai pembalasan. Logika Medea. Dia melarikan diri dengan kereta yang dikirim oleh Helios, kakeknya, tepat sebelum Jason dan orang-orang dari Corinth berhasil menemukannya. Jason akhirnya merebut kembali tahtanya dan mengalahkan Acastus dengan bantuan ayah dari Achilles, yaitu Peleus. Namun pada akhirnya Jason kehilangan dukungan dari para dewa, dari Hera dan dewa-dewa yang lainnya, karena dia telah melanggar sumpahnya ke Medea. Dia mengkhianati Medea dengan menikah dengan putri raja yang terbakar itu. Jadi tanpa adanya dukungan para dewa, dia menghabiskan sisa hidupnya sendirian dan tidak bahagia. Sampai dia meninggal dengan cara yang paling ironis. Cara meninggalnya adalah suatu ketika Jason tertidur di bawah Argo. Posisinya pada saat itu Argo sudah tua dan reot. Kemudian kapal Argo pun jatuh menimpa Jason yang lagi tidur dan Jason tewas ketika. Jason menghabiskan sebagian besar hidupnya melakukan perjalanan yang sangat luar biasa yang nggak mungkin orang biasa bisa membayangkannya. Dia juga menikah dengan seorang penyihir yang gila tapi cerdas, dan dia bertanggung jawab atas kematian 5 raja. This is a story where Jason, tokoh utamanya, from zero to hero to zero again. Jason pun bukan sosok pemimpin. Dia memimpin kapal Argo cuma karena Heracles atau Hercules memberikan posisi itu kepada dia. Dia nggak pernah memerintahkan awak kapalnya. Setiap kali dia dihadapkan sama ujian, dia selalu minta bantuan dan dapat bantuan. Dan ketika ada crisis atau bencana, dia bukan orang pertama yang kasih solusi, atau dia bukan orang pertama yang maju. Dia bukan karakter hero yang berani tanpa rasa takut. Dia kayak orang biasa aja, orang biasa kayak kita semua, yang sometimes ketika terdesak, kita juga bisa melakukan hal-hal hebat. And that's why this story is somehow related to all of us. So that's all for Jason and the Argonauts. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye!